Selamat datang kembali di Nalaris. Pernah nggak sih teman-teman lagi asyik ngecek portofolio investasi, kok tiba-tiba warnanya merah semua? Dan di saat yang hampir bersamaan, pas mau isi bensin, harganya terasa naik gila-gilaan. Mungkin kita semua bertanya-tanya, apa sih hubungannya? Jawabannya ternyata bisa jadi ada di tempat yang ribuan kilometer jauhnya dari sini, di sebuah wilayah yang lagi panas-panasnya. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas hubungan yang sering kali nggak kelihatan antara konflik geopolitik di Timur Tengah dengan isi dompet kita sehari-hari. Kita akan telusuri gimana ceritanya satu serangan militer bisa memicu efek domino yang bikin pasar saham global berguncang, mata uang kita melemah, dan ujung-ujungnya ngaruh langsung ke nilai investasi kita di Indonesia. Ini bukan sekedar ulasan berita biasa ya, anggap saja ini panduan strategis buat kita semua untuk memahami dunia investasi di zaman yang serba tidak pasti. Memahami rantai sebab akibat ini, dari selat sempit di Teluk Persia sampai pergerakan IHSG di Jakarta, bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan bagi investor yang cerdas. Jadi siapkan diri Anda, karena kita akan membedah semuanya lapis demi lapis. Yuk, kita mulai. $100 per barrel. Teman-teman, angka ini bukan sekedar angka harga komoditas biasa. Ini adalah sebuah simbol. Simbol dari sebuah realitas geopolitik baru yang harganya harus kita bayar bersama. Angka ini tuh kayak sirene tanda bahaya yang bunyinya nyaring banget di semua pasar keuangan, dari Wall Street sampai ke Bursa Efek Indonesia. Getarannya terasa langsung di kantong dan portofolio setiap investor, termasuk kita semua. Dan dari angka inilah, semua cerita rumit yang akan kita urai bersama ini dimulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Gelombang kejut geopolitik. Kita mulai langsung dari pusat gempanya. Mungkin ada yang bertanya, apa sih yang bikin konflik kali ini beda dari ketegangan-ketegangan sebelumnya di Timur Tengah? Nah, pemicunya adalah serangan langsung Amerika Serikat dan Israel ke fasilitas-fasilitas strategis Iran, yang kemudian dibalas dengan aksi yang terukur tapi tegas. Ini bukan lagi sekedar perang proksi atau adu argumen di panggung diplomasi. Ini adalah eskalasi langsung, teman-teman. Sebuah peristiwa yang melewati batas-batas konflik regional dan secara fundamental menulis ulang peta risiko global. Bisa dibilang hanya dalam semalam. Sekarang mari kita lihat gimana pasar merespon kejutan ini. Ini poin yang krusial banget. Kepanikan pertama di pasar itu muncul bukan karena sumur-sumur minyak tiba-tiba kering atau berhenti produksi. Belum sampai situ. Reaksinya dipicu oleh sesuatu yang lebih subtle tapi jauh lebih berbahaya. Terganggunya jalur pelayaran dan, yang paling penting, kabut tebal ketidakpastian. Para analis punya istilah keren untuk ini. Kejutan geopolitik non-linear. Artinya apa? Gini deh, bayangin guncangan linear itu kayak kenaikan harga bahan baku biasa, yang dampaknya bisa kita prediksi. Nah, guncangan non-linear kayak gini punya risiko eskalasi yang nggak terbatas. Pasar nggak cuma bereaksi terhadap apa yang sudah terjadi, tapi juga mencoba menebak-nebak skenario terburuk. Waduh, abis ini apa lagi ya? Ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya inilah yang memicu kepanikan massal. Bagian kedua, energi sebagai pusat gempa. Oke, sekarang kita akan coba telusuri jejaknya. Gimana caranya guncangan geopolitik ini bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia? Ternyata saluran transmisinya bukan jaringan internet atau pasar modal loh, tapi sebuah jalur air kuno yang sangat-sangat sempit. Percaya atau tidak, seluruh kepanikan global ini, dari lonjakan harga minyak sampai anjloknya bursa saham, ternyata berpusat pada satu titik kritis yang menentukan denyut nadi ekonomi dunia. Nah, inilah dia biang keladinya, Selat Hormuz. Anggap saja ini urat nadi utama ekonomi global. Secara teknis, ini disebut choke point atau titik sumbat strategis. Tapi fungsinya jauh lebih vital dari itu. Bayangin deh, ada jalan tol super sibuk dengan 8 lajur yang tiba-tiba menyempit jadi satu gang kecil. Apa yang terjadi? Macet total kan? Nah, itulah Selat Hormuz bagi pasar energi dunia. Kalau sampai jalur ini tersumbat, bahkan cuma sementara, aliran energi ke seluruh planet bisa mengalami serangan jantung ekonomi. Seberapa besar sih dampaknya? Yuk kita lihat angkanya. Gambar ini nunjukin dengan jelas betapa terhubungnya ekonomi global kita. Selat Hormuz inilah saluran transmisi utama dari guncangan ini. Dan dampaknya bukan lagi ancaman, tapi sudah jadi kenyataan. Saat ini, data menunjukkan ada lebih dari 200 kapal tanker minyak dan LNG raksasa cuma bisa parkir di luar selat. Nggak berani masuk. Kenapa? Karena premi asuransi untuk risiko perang meroket ke level yang nggak masuk akal. Nggak ada perusahaan yang mau ambil risiko kapal ratusan juta dolarnya tenggelam. Jadi, ini bukan lagi sekedar ancaman. Ini adalah disrupsi rantai pasok yang sedang terjadi saat ini juga. Dan inilah angka yang seharusnya membuat kita semua berhenti sejenak dan berpikir. 1/5. Gangguan di Selat Hormuz itu mengancam hampir 20% dari seluruh pasokan minyak bumi global.
Biar kebayang skalanya, itu setara dengan seluruh produksi minyak Amerika Serikat dan Kanada digabung, lalu tiba-tiba lenyap begitu saja dari pasar. Ini bukan angka statistik biasa. Ini adalah volume yang sanggup meretakkan fondasi pasar energi dunia dan berpotensi memicu krisis energi global. Supaya kita semua paham gimana kenaikan harga minyak ini bisa ngaruh ke semua aspek kehidupan kita pakai analogi sederhana ini. Bayangin ekonomi global ini adalah satu pabrik super besar. Dan minyak itu adalah listrik yang menjalankan semua mesin di pabrik itu. Nah, ketika harga listrik ini tiba-tiba naik gila-gilaan, maka biaya untuk memproduksi apapun, mulai dari makanan, baju, sampai smartphone, dan biaya untuk mengirimkannya ke toko-toko, semuanya otomatis ikut naik. Biaya transportasi naik, biaya produksi plastik naik, bahkan biaya buat menjalankan server data pun ikut naik. Inilah mekanisme paling dasar bagaimana lonjakan harga minyak bisa memicu inflasi yang meluas secara global. Kita masuk ke bagian ketiga, dampak ekonomi global. Oke, kita sudah lihat pemicunya dan saluran penyebarannya. Sekarang, ayo kita telusuri reaksi berantainya. Poin utamanya di sini adalah memahami bagaimana lonjakan harga energi ini menyebar seperti virus. Dari yang tadinya cuma masalah harga di SPBU, menjadi dilema super rumit yang mendarat di meja para gubernur bank sentral di seluruh dunia dan mengancam pertumbuhan ekonomi global. Yang paling menarik dari lini masa ini adalah kesadaran bahwa kita ini pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Sejarah itu guru terbaik katanya. Coba lihat polanya, embargo minyak tahun 73, revolusi Iran 79, perang Teluk 90. Setiap kali ada gejolak besar di pusat produksi energi dunia, resepnya selalu sama. Harga minyak meroket, inflasi melonjak, dan hantu resesi global mulai mengintai. Jadi, apa yang kita lihat hari ini bukanlah sesuatu yang baru. Ini seperti gema dari krisis-krisis di masa lalu. Sebuah pengulangan sejarah yang sangat mengkhawatirkan, apalagi di dunia yang sekarang jauh lebih terhubung daripada dekade-dekade sebelumnya. Nah, situasi ini mendorong bank-bank sentral di seluruh dunia ke dalam dilema klasik yang sangat pelik, stagflasi. Itu adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi mandek, tapi inflasi malah meroket. Sebelum konflik ini meletus, ceritanya jelas, ekonomi butuh stimulus, bank sentral seperti The Fed diperkirakan akan menurunkan suku bunga. Tapi, konflik ini membalikkan keadaan 180 derajat. Prioritas utama mereka sekarang adalah memadamkan api inflasi yang disulut harga energi. Mereka jadi serba salah. Menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi bakal mencekik pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kalau menurunkan suku bunga demi pertumbuhan, inflasi bakal makin menggila. Penting untuk dicatat, ini beda banget sama krisis finansial 2008. Waktu itu masalah utamanya adalah likuiditas di sistem perbankan. Solusinya, bank sentral tinggal mengguyur sistem dengan uang. Sekarang, masalahnya datang dari ekonomi real, dari pasokan komoditas fisik. Bank sentral mau cetak uang sebanyak apapun, nggak bisa tiba-tiba memunculkan kapal tanker minyak kan? Ini yang membuat kebijakan mereka jadi kurang efektif, dan ekspektasi pasar pun langsung anjlok. Oke, kita sampai di bagian keempat, persimpangan jalan investor. Setelah kita pusing-pusing membahas lanskap makroekonomi global, sekarang kita tiba pada pertanyaan yang paling penting buat kita semua. Terus, kita harus gimana? Sebagai investor, bagaimana cara kita menavigasi medan yang berbahaya ini? Apakah sekarang saatnya membangun benteng pertahanan yang kokoh? Atau jangan-jangan di tengah kekacauan ini justru ada peluang-peluang unik yang tersembunyi? Mari kita bedah pilihan-pilihannya. Para analis di Allianz Research sudah membuatkan dua model skenario utama. Variabel kuncinya cuma satu, durasi konflik. Di skenario dasar atau skenario optimis, kalau konflik ini singkat cuma 4-6 minggu, dampaknya bakal terkendali. Harga minyak mungkin naik sebentar ke $85, pasar akan terkoreksi sedikit, lalu pulih lagi. Tapi coba perhatikan skenario risiko ekstrimnya. Kalau konflik ini berlarut-larut lebih dari 3 bulan, ceritanya bakal beda jauh. Minyak bisa tembus $130 per barel, memicu resesi, dan pasar saham bisa rontok sampai 20%. Ini menunjukkan betapa krusialnya durasi konflik dalam menentukan nasib pasar ke depan. Nah, slide ini bisa dibilang peta harta karun sekaligus peta ranjau buat kita para investor. Di setiap krisis, pasti selalu ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Mari kita bedah logikanya, terutama untuk 3 sektor kunci. Pertama, sektor energi. Ini sudah jelas ya, perusahaan yang ngebor minyak atau produksi gas di luar zona konflik, misalnya di Amerika atau Australia, bakal panen untung besar dari harga jual yang tinggi. Kedua, sektor pertahanan. Konflik itu ibarat berita baik buat industri ini. Negara-negara pasti akan menaikkan anggaran militer mereka, pesen lebih banyak alutsista, yang artinya pendapatan perusahaan di sektor ini bakal meroket. Nah, yang ketiga ini yang paling menarik, sektor teknologi. Prospeknya campur aduk. Ini pedang bermata dua. Di satu sisi, kalau ekonomi lesu, orang akan menunda beli gadget baru, perusahaan motong budget iklan digital.
Ini pukulan buat perusahaan teknologi konsumen. Tapi, di sisi lain, perusahaan lain kan jadi mau berhemat. Mereka akan cari solusi otomatisasi, efisiensi, atau keamanan siber. Nah, perusahaan teknologi yang menjual solusi seperti ini justru bisa tumbuh subur. Jadi, sektor ini perlu kita cermati dengan sangat selektif. Sementara itu, sektor seperti maskapai penerbangan dan petrokimia sudah pasti akan menderita karena biaya bahan bakar dan bahan baku utama mereka adalah minyak, yang bakal menggerus keuntungan mereka habis-habisan. Lantas, gimana cara kita meracik strategi sebagai investor yang bijak? Kuncinya bukan panik, tapi persiapan dan disiplin. Anggap saja kita sedang membangun sebuah benteng portofolio yang kokoh. Pertama, kita bangun tembok pertahanannya. Perkuat alokasi kita di aset aman seperti emas dan obligasi pemerintah berkualitas tinggi. Ini tembok utama buat menahan guncangan pasar. Kedua, bangun menara pengintainya. Evaluasi lagi instrumen lindung nilai inflasi kita. Di zaman harga energi naik, punya porsi di komoditas bisa jadi menara pengintai yang menguntungkan. Ketiga, dan ini yang paling fundamental, adalah fondasi yang kokoh. Jangan pernah membuat keputusan jual beli cuma karena panik baca berita hari ini. Tetap berpegang pada rencana investasi jangka panjang Anda. Fondasi yang kokoh tidak akan goyah oleh badai sesaat. Ingat, ketenangan adalah senjata terbaik kita saat ini. Oke, sekarang kita bawa cerita ini pulang. Kita analisis dampak spesifiknya terhadap perekonomian Indonesia. Bagaimana negara kita menghadapi badai global yang dahsyat ini? Dampak dari badai global ini langsung terasa di pasar domestik kita. IHSG mengalami tekanan jual yang sangat kuat. Ini adalah manifestasi dari sentimen klasik yang disebut risk-off. Gampangnya, dalam situasi seperti ini, investor global akan menarik dana mereka dari pasar-pasar yang dianggap lebih berisiko, seperti pasar saham negara berkembang termasuk Indonesia, dan memarkirkan uangnya di aset-aset aman, seperti dolar AS atau obligasi pemerintah AS. Tiga angka ini, dari hari yang sama, menceritakan sebuah kisah yang suram. IHSG anjlok, rupiah melemah, dan harga minyak melonjak. Ini bukan tiga masalah yang terpisah, teman-teman. Ini adalah sebuah pukulan rangkap tiga yang saling memperburuk satu sama lain. Pelemahan rupiah membuat impor minyak kita, yang harganya sudah mahal dalam dolar, menjadi jauh lebih mahal lagi dalam rupiah. Beban impor energi yang membengkak ini kemudian menekan neraca perdagangan kita, yang pada gilirannya memberikan tekanan lebih lanjut pada rupiah. Ini adalah sebuah lingkaran setan finansial yang sangat berbahaya bagi ekonomi kita. Di tengah badai ini, Bank Indonesia bertindak sebagai garda terdepan. Mereka mengeluarkan seluruh jurus kebijakan mereka untuk membangun benteng pertahanan. Strateginya berlapis-lapis. Pertama, mempertahankan suku bunga acuan agar aset rupiah tetap menarik. Kedua, intervensi langsung di pasar falas untuk meredam pelemahan rupiah. Ketiga, menggunakan instrumen seperti SRBI. Gampangnya gini. SRBI itu adalah surat berharga yang dikeluarkan BI untuk menyedot kelebihan rupiah dari sistem perbankan. Tujuannya adalah mengurangi jumlah rupiah yang beredar di pasar sehingga mengurangi tekanan jual terhadap mata uang kita. Ini adalah manuver komprehensif yang dikoordinasikan dengan pemerintah untuk memastikan ekonomi kita tidak terhempas oleh badai global. Dari sisi pemerintah, responsnya datang dari kebijakan fiskal. Sebuah langkah besar sedang dipertimbangkan, memperlebar defisit APBN, bahkan jika harus melewati batas 3% dari PDB. Logikanya sederhana, ini adalah langkah antisipasi untuk menciptakan bantalan atau peredam kejut. Kalau harga minyak global terus tinggi, beban subsidi energi di APBN kita akan meledak. Nah, dengan melebarkan defisit, pemerintah menciptakan ruang fiskal untuk menyerap guncangan ini tanpa harus memotong anggaran krusial lain seperti pendidikan atau kesehatan. Tentu ini kebijakan yang berisiko, tapi dalam situasi krisis, ini dianggap sebagai pilihan yang perlu diambil. Jadi kita telah melakukan perjalanan yang cukup panjang ya. Dari titik nyala konflik di Timur Tengah, menelusuri efek dominonya ke pasar global, hingga merasakan getarannya di pasar Indonesia. Kita sudah melihat bagaimana harga minyak, kebijakan bank sentral, dan nasib portofolio kita saling terhubung dalam sebuah jaring yang sangat kompleks. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Di dunia baru yang penuh dengan kejutan non-linier seperti ini, apakah resep investasi lama seperti beli dan tahan, serta diversifikasi sederhana masih cukup? Ataukah zaman sekarang menuntut kita untuk menjadi jenis investor yang berbeda, yang lebih proaktif, lebih terinformasi, dan lebih lincah dalam menavigasi badai? Pertanyaan ini bukan untuk para analis di Wall Street, tapi untuk Anda semua. Apakah portofolio Anda saat ini sudah dirancang untuk bertahan atau bahkan berkembang di tengah dunia yang seperti ini? Pemikiran ini saya tinggalkan untuk Anda diskusikan di kolom komentar di bawah. Apa strategi Anda?
Terima kasih telah menyimak analisis mendalam ini bersama Nalaris. Semoga ini memberikan Anda kerangka pemikiran yang lebih tajam dalam mengelola investasi Anda. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan analisis mendalam kami berikutnya. Bagikan juga kepada rekan investor Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya.